Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida dengan NIM 6670210022. Di sini saya akan menjelaskan tugas review jurnal diberikan oleh Pak Bima Hasan sebagai tugas bimbingan akademik. Saya memilih beberapa jurnal, tepatnya 7 jurnal untuk saya baca dan saya review dengan kata kunci jurnal yakni pemilihan umum dan partisipasi politik. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang berjudul Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Wali Kota di Semarang, yang ditulis oleh Eka Yuni Lestari dan Nugraheni Arumsari pada tahun 2018. Di sini review saya mengenai jurnal ini adalah adanya hasil penelitian yang menjelaskan bahwa belum adanya kesiapan dari pemilih pemula untuk menghadapi pemilu, karena penetapan dan keputusan ini termasuk hal yang cukup sulit, yang dimana pemilih pemula ini belum mengetahui secara luas bagaimana kriteria-kriteria dalam pemilihan umum. Namun ada beberapa faktor yang mendorong pemilih pemula ini dapat menentukan keputusannya, yakni dapat dilihat dari visi misi kerja, track record, kinerja, latar belakang, serta faktor sosial. Maksudnya adalah kedekatan yang dimiliki oleh kandidat tersebut dengan masyarakat Kota Semarang. Selanjutnya, jurnal kedua ialah pendidikan politik bagi pemilih milenial dalam memahami bahayanya fraud broker oleh Komisi Pemilihan Umum, yang ditulis oleh Fauzia Hanum, Syahriza, dan Teguh Rika, yang ditulis pada tahun 2019. Ulasan saya mengenai jurnal tersebut setelah saya membaca dan memahami jurnal tersebut ialah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya sosialisasi pemahaman terhadap pemilih milenial ini yang dilakukan oleh KPU lebih berfokus kepada teknis jalannya pemilihan umum, bukan berfokus kepada bahayanya politik uang yang dilakukan oleh para broker politik. Nah, sebenarnya ilmu ini sangat penting ya, makanya pemahaman ini perlu dilakukan oleh KPU agar pemilih ini tidak terkontaminasi oleh adanya pengaruh pembelian politik uang, karena jika ketahuan, suara dianggap tidak sah. Selanjutnya, jurnal ketiga yang berjudul Partisipasi Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia, yang ditulis oleh Zulkarnain, Adea Suci, Alfi Rahmawat, Lydia, dan Muhammad Dimas, yang ditulis pada tahun 2020 ini. Saya memberikan ulasan bahwa adanya temuan-temuan yang dijabarkan dalam penelitian ini, yakni partisipasi politik milenial dalam pemilihan umum ini tentunya sangat dibutuhkan, karena jumlah pemilih milenial ini cukup besar, jadi cukup dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, oleh karena itu, untuk menarik perhatian para pemilih pemula untuk ikut serta dalam menyuarakan hak pilihnya, ada strategi yang menarik untuk mengikat perhatian para generasi milenial. Contohnya dengan melakukan sosialisasi pemahaman tentang pentingnya adanya pemimpin dalam suatu daerah dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal yang keempat, jurnal yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada pada daerah Konawe Timur tahun 2020, yang ditulis oleh Muhammad Asdar dan Andi pada tahun 2022. Nah, penelitian ini menjelaskan bahwa adanya hasil dari penelitian yang menjelaskan bahwa partisipasi politik di daerah Konawe Utara ini beragam. Ada yang masyarakatnya aktif dalam menyalurkan hak suaranya, ada yang pasif, bahkan ada yang melakukan golput, padahal golput dilarang. Nah, berbagai karakter yang beragam itu tentunya
hadir karena adanya faktor pendorong. Nah, faktor pendorong para pemilih yang aktif ini kemungkinan adanya pemberian money politik oleh bakal calon kandidat yang membuat para masyarakat ini semangat untuk melakukan untuk mengikut sertakan diri dalam pemilihan. Nah, kalau misalnya masyarakat yang pasif dalam pemilihan umum ini kemungkinan ia belum memahami akan pentingnya menyalurkan hak suara dalam proses pilkada tersebut. Selanjutnya, jurnal yang kelima, ada jurnal yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Uluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang ditulis oleh Rianti, Bala, dan Ahmad Risa pada tahun 2022. Nah, jurnal ini memaparkan hasil dan beberapa temuan. Berikut ulasan saya mengenai jurnal ini, yakni adanya beberapa upaya yang beragam yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat bonding antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa, yakni pemerintah ini melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan pengadaan musyawarah, gotong royong untuk menjalin keakraban dan sekalian mensosialisasikan pentingnya membangun desa agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, jurnal yang keenam yang berjudul Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili, Kecamatan Pulau-Pulau, Kabupaten Nia Selatan, yang ditulis oleh Valua Irwan dan Bebi Masito pada tahun 2020. Review mengenai jurnal ini adalah temuan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah tersebut tergolong cukup tinggi dan baik. Hal ini karena adanya dorongan yang baik dari para elit politik dan pemerintah mengenai mobilisasi politik, penataan dan caranya menarik perhatian masyarakat untuk mengikut sertakan diri dalam pilkada tersebut. Nah, selain itu, kandidat yang mencalonkan dirinya dalam pilkada tersebut juga dikenal sebagai pribadi yang baik, sehingga masyarakat ini tidak meragukan untuk mengikuti pilkada karena sudah ada bayangan calon yang akan dipilihnya. Selanjutnya, yang terakhir, ada jurnal Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Desa Maimun pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 yang ditulis oleh Faiz dan Kusan Dajani pada tahun 2019. Nah, ulasan saya mengenai jurnal tersebut ialah partisipasi masyarakat di Desa Maimun ini, di Kecamatan Maimun ini tergolong rendah dan banyak disalahgunakan. Contohnya seperti masyarakat ini banyak yang melakukan golput. Hal ini terjadi karena kesadaran politik yang rendah yang mempengaruhi rendahnya juga tingkat partisipasi politik. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan juga tergolong rendah. Karena itu, masyarakat banyak yang enggan melakukan atau menyalurkan suaranya dalam pemilihan tersebut. Bahkan masyarakat yang ekonominya tergolong rendah ini banyak yang tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur, tetapi belum diketahui alasannya. Baik, berikut beberapa jurnal yang telah saya review. Kesimpulannya adalah pemilihan umum ini memang dilakukan di Indonesia agar mendapatkan hasil akhir yang walaupun tidak 100% akurat namun dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun nyatanya masyarakat ini banyak yang belum sadar akan pentingnya penyaluran hak suara
dan banyak yang tidak percaya akan aparat pemerintahan, sehingga mereka enggan melakukan penyaluran hak pilih. Namun pemerintah ini dapat melakukan beberapa upaya untuk menarik perhatian masyarakat agar hak pilih masyarakat ini semuanya tersalurkan dengan baik tanpa adanya golput atau masyarakat yang pasif dalam pilkada. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.